menjelaskan sejarah tentang kemerdekaan proklamasi. Perkenalkan, nama saya Rika Agustin. Saya Indra Distinja. Saya Wandi Gilang Subarani. Saya Densa Terangulun. Hatta dan Rajiman sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan proklamasi Indonesia kepada Indonesia sesuai dengan perjanjian Perdana Menteri Kunaiku Koso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan tergantung secara bekerja PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Bubung, tetapi kita harus tetap menyegarkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal paling cepat 24 Agustus 1945. Akan saya berikan kembali permintaan Anda. Kami harus membicarakan dengan PPKI. Saya izin mundur diri. Terima kasih. Lanjut. Iya. Tidak. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan pemimpin. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat demikian sobat? Karena PPKI adalah bentuk badan buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat. Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahan apa Bung Karno setuju? Dia kan ketua PPKI. Kalau mereka memaksa naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita harus memaksa kalau bila perlu. Kalau perlu apa? Kita harus membicarakan baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara yang betul buat menyelesaikan permasalahan. Betul. Betul kawan, kekerasan bukan hal yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera berpihak. Betul. Ya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung. Kami meminta Bung Karno sebagai memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan semua itu. Ya, maksud Anda PPKI. Betul, karena PPKI tahu apa yang harus dipersiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI dibentuk oleh Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita untuk sebagai hadiah. Ya. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang menyatakan kemerdekaan sendiri? Mengapa bukan rakyat kita sendiri yang mengakui kemerdekaan kita? Dengan Jepang, tapi saya takut Jepang melakukan muslihat. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kita perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang bisa memperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri.
Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Demikian menjawab Bung Karno dengan tenang. Usul dari golongan anak muda, tetapi kami takut tidak diterima karena kurangnya perhitungan dan takut memakan banyak korban. Ya. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi tetap disusun oleh PKI? Bukannya kita tidak bisa membuat proklamasi sendiri, tetapi kita harus melihat situasi. Tetapi kami golongan muda dan tentara kita akan berada di belakang Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang paling penting di dalam peperangan atau revolusi adalah waktu yang tepat atau di Siagon. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang atau tanggal 16? Yang paling penting dalam peperangan atau revolusi adalah waktu yang tepat atau di Siagon. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku, akan tetapi saya merasa di dalam kalibu bahwa itu adalah standar yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat kita paling bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat lagi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang belum semboyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Silakan pakai rumahku saja, Bung. Keamanan saya terjamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan seram di depan. Udah. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks yang telah disiapkan dibacakan hadapan saudara-saudara dan saya harap benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingging. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatangani semua bersama. Ya. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi disusun oleh Soekarno dan Hatta. Bagaimana diri? Setuju. Tolong ketikkan Sayuti. Baik. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencari kemerdekaan kita tidak ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencari kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita mendarahkan diri kepada mereka. Tetapi hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat terdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pramuka masyarakat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan ini setiap kata pendapat bahwa serangkailah datang saat untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan keberatan tekad itu, dengarlah proklamasi kami. Ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian saudara kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan tanah air kita dalam bangsa Indonesia. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia yang merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka!